Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Purwanti Syawal dari kelas Ekonomi Syariah 5A. Saya seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini dosen pembimbing atau penyimpun yaitu Ibu Ria Amelinda MIkom. Saya akan menjelaskan materi tentang promosi penjualan. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang promosi penjualan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang promosi. Kata-kata promosi pasti sudah sering sekali kita lihat dan kita dengar setiap hari di sekitar kita, mulai dari obrolan teman atau keluarga, dari media cetak, dari papan reklame atau papan billboard di jalan, dari radio, dari televisi, dari internet, dan masih banyak lagi. Tetapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu dengan jelas apa pengertian promosi, jenis-jenisnya, tujuannya, dan contoh-contoh konkret mengenai promosi ini. Jadi, apa sih promosi itu? Promosi adalah memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen tersebut, pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Kemudian, tujuan promosi. Tujuan promosi yaitu terdiri dari A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Dan D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Jadi, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Kemudian, jenis-jenis promosi. Ada banyak sekali jenis dan cara orang melakukan promosi. Beda produk atau jasa, beda pula cara dan media promosinya. Berikut adalah jenis-jenis promosi yang bisa kita lihat. A. Promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Kekurangan cara promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya. B. Promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya, berpromosi dengan media digital adalah
banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. C. Promosi melalui media tradisional. Jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan, banner, atau papan reklame atau papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik, karena jangkauan media yang memang cukup luas. Kekurangan cara promosi melalui media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyedia papan billboard, dan lain sebagainya. Contoh-contoh promosi. Contoh-contoh promosi ada banyak sekali yang bisa kita temui sehari-hari. Misalnya yang pertama, promosi di sebuah toko. Contohnya, beli 2 pasang sepatu, dapat gratis 1 pasang sepatu tambahan. Yang kedua, promosi dari suatu provider telekomunikasi. Contohnya, nelpon 5 menit dapat gratis telepon selama 30 menit. Yang ketiga, promosi di sebuah department store. Contohnya, dapat potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Dan yang terakhir, promosi di sebuah restoran. Contohnya, beli makanan tertentu gratis minuman. Pengertian penjualan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Jenis-jenis penjualan. Adapun jenis-jenis penjualan yang diantaranya yaitu A. Trade selling, merupakan suatu jenis penjualan yang dilakukan oleh pedagang kepada grosir, tujuan utamanya untuk dijual kembali. B. Technical selling, merupakan suatu cara atau usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada konsumen atau pembeli akhir dari barang dan jasanya. C. Missionary selling, merupakan suatu bentuk wirausaha di mana pengusaha atau perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualannya dengan cara mendorong pembeli dan tentu saja untuk membeli produk atau jasanya. Dan yang terakhir, new business selling, merupakan suatu usaha-usaha untuk membuka transaksi batu dengan cara mengubah seseorang calon konsumen menjadi konsumen. Kemudian, tujuan penjualan. Dalam suatu perusahaan, kegiatan penjualan merupakan kegiatan yang paling penting karena dengan adanya kegiatan, penjual tersebut terbentuklah laba yang dapat menjamin kontinuitas perusahaan. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang promosi dan penjualan. Kita akan masuk di promosi penjualan. Sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Kalau iklan menawarkan alasan untuk membeli, promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Tujuan promosi penjualan. Alat-alat promosi penjualan berbeda-beda dari segi tujuannya. Misal untuk sampel gratis bertujuan untuk merangsang konsumen mencoba, sedang jasa konsultasi manajemen gratis bertujuan mempererat hubungan jangka panjang dengan pengecer. Promosi penjualan sering menarik orang-orang yang beralih merek, yang terutama mencari harga murah, nilai pemakai yang setia.
Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat layanan telepon atau call center untuk menarik calon pelanggan menjual kepada pelanggan yang sudah ada dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Perusahaan melakukan 4 jenis telemarketing, yakni 1. Telepenjualan. Telepenjualan adalah yakni menerima pesanan dari katalog atau iklan dan juga melakukan telepon keluar. Yang kedua, telejangkauan, yakni menelpon pelanggan untuk mempertahankan dan memelihara hubungan dengan pelanggan-pelanggan utama. Yang ketiga, teleprospecting, yakni menghasilkan dan mengkualifikasi calon-calon baru untuk ditutup saluran penjual lain. Yang terakhir, layanan pelanggan dan dukungan teknis, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan layanan dan teknis. Penggolongan promosi penjualan. Yang pertama, customer promotion, yakni promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk pembeli. Yang kedua, trade promotion, yakni promosi penjualan yang bertujuan merangsang atau mendorong pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Yang ketiga, sales force promotion, promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Dan yang terakhir, business promotion, yakni promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan. Baiklah, itulah tadi materi tentang promosi penjualan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.